Tidaklah mungkin sebuah kesejahteraan pembangunan itu dibangun di atas kesengsaraan tanah itu sendiri gitu. Udah banyak daerah kita yang rusak, Madrid. Kalau tambang rakyat, sejatinya rakyat akan tahu bagaimana cara memulihkannya kembali. Kalau misalnya ada bencana baru disalahkan misalnya gundulnya Ya hutan, benar. macam-macam gitu loh. Ya, masalahnya kalau tambang yang di backing korporat itu sangat susah sekali karena sudah melakukan kerusakan mereka pergi saja. Ya hak komunal harus diberikan kembali secara utuh kepada rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan Kusyah Bendi. Produknya Demensia Kreatif dari sudut Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Kita hari ini jarang memperhatikan, jarang melihat dan jarang mendengar orang yang betul-betul berjuang, betul-betul melihat permasalahan lingkungan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana perjuangan para pemerhati dari tokoh di Sumatera Barat, baik itu perilaku, baik itu tindakan, tentang berfokus kepada penyelamatan tanah ulayat dari ancaman penyalahgunaan wewenang, peralihan kepemilikan komunal ke pihak swasta atau perorangan. Upaya ini didorong oleh kekhawatiran terkikisnya identitas budaya dan kesejahteraan masyarakat, hukum adat, baik itu di Minangkabau, baik itu di Kalimantan, baik itu Sulawesi, sampai dengan Papua, pokoknya Indonesia lah secara utuhnya gitu loh. Hari ini kita kedatangan seorang tamu masih muda, Madrid Ramadan. Ya, Selamat siang Madrid Ramadan. selamat siang Pak. Ini kalau saya panggil nih Madrid aja ya. Madrid aja. Namanya nama pemain bola ini ya, grup bola Madrid ya kan. Iya. Madrid, bagaimana Madrid itu kok betul-betul ingin berjuang, agak sedikit aneh gitu loh. Karena di Sumatera Barat itu kan jarang loh orang itu loh memperhatikan tentang penyelamatan tanah-tanah ulayat, lingkungan itu. Bagaimana Madrid itu sampai terbawa ke arus ini gitu, atau keinginan lah ke arah ini gitu. Pertama mungkin Pak bahwasanya ada kata-kata klasik yang membangunkan sebuah kesadaran waktu itu. Kita hidup hari ini adalah meminjam sebuah masa depan anak cucu, dan sejatinya bukanlah warisan nenek moyang, tetapi kita meminjam ini, kita hidup hari ini itu adalah pinjaman untuk masa depan ternyata. Dan setelah diulik gitu kan, ternyata semakin jauh yang kita pikirkan adalah tentang kedaulatan dan keberlanjutan seperti itu Pak. Dan sejauh ini kedaulatan atas tanah yang notabene-nya rakyat ini sebagai pengelola dan rakyat sebagai tulang punggung di sana, dan mereka merasakan sebuah kesejahteraan di sana, dan itu memastikan sebuah keberlanjutan. Dan apalagi kita tarik ke Sumatera Barat hari ini, ternyata sebuah perencanaan pembangunan itu juga sudah diatur sedemikian rupa melalui pepatah-pepatah adatnya begitu. Kalau yang rawa-rawa ini dijadikan sawah gitu ya, kalau bancah gitu kan Pak ya. Dan kalau yang agak ada lerengannya itu dijadikan para atau perkebunan gitu. Tapi ini panggilan hati kah, ya Madrid Iya. kah? Atau ada pernah dulu kejadian yang menimpa keluarga atau sanak saudara Madrid gitu loh? Karena jarang loh orang yang ini berjuang yang seperti ini kan jarang loh. Saya baru hari ini mendengar gitu loh. Ya, sebenarnya itu sebelum kita prakteknya kan memang kita memahami dulu kan Pak. Memahami bahwasanya kita hadir di mana dan berdomisili di mana. Dan notabene-nya hari ini kita hadir di Sumatera Barat dan lekat dengan budaya alam Minangkabaunya. Dan setelah membaca hal-hal yang seperti itu, ternyata ada berbenturan dengan konflik.
Dan makanya jadi sebuah penasaran juga dan memantapkan hati juga bahwasanya lingkungan ini memang sudah jauh dari filosofinya tentang pembangunan yang urak-urakan, yang tanpa ada musyawarah atau partisipasi di masyarakat itu sendiri gitu. Tapi sebentar dulu sebelum mengarah ke situ, orang biasanya memperhatikan lingkungan, memperhatikan alam, itu dekat dengan orang seni dan budaya. Apakah Ya, Madrid orang seni juga ini? ya termasuk juga Pak. Kita sama-sama berkegiatan intinya itu merevitalisasi kebudayaan karena sebelum prakteknya di sana kita kan awalnya memainkan tradisi ini Pak. Dan itu mulai dari cerita-cerita, ternyata tradisi ini sangat dekat dengan lingkungan gitu. Ada kata-kata, ada nada, itu sangat dekat dengan lingkungan. Itulah yang salah satu untuk menjembatani ini juga gitu. Oh, gitu. Gerakan para pemerhati tanah wilayah, tanah masyarakat, eh, ya seperti Elkam, akademisi dan penggiat-penggiat adat di ranah Minang atau di Indonesia lah kita bercerita itu menghadapi berbagai tantangan kompleks yang meliputi penyalahgunaan amanah komunal, konflik agraria secara historis, penguasaan sertifikasi komunal, penyelesaian sengketa berbasis adat, yang terutama tentu dengan hal ini tentu sangat berpengaruh kepada lingkungan ya kan. Ya. Kalau di Sumatera Barat ada perda yang mengatur ini tanah ulayat nomor 7 tahun 2023 ini sudah pembaruan dari perda nomor 16 tahun 2028 ini. Jadi dari kecintaan, dari melihat lingkungan yang itu saya mau bertanya, contohnya Sumatera Barat. Ya. Udah banyak daerah kita yang rusak, Madrid. Ya kita lihat saja waktu bencana alam kemarin kan Pak. Betapa rusaknya lingkungan kita. Itu tidak jauh. Baru akhir tahun 2025 semua mata tertuju ke Sumatera Barat gitu. Dan ya kalau bertanya betapa rusaknya lingkungan hari ini, itulah bencana yang hari ini kita rasakan karena ugal-ugalan di masa lalu. Jadi ini kan kalau kita masalah bertanya ini Madrid, masalah konflik tanah ini ya. Iya, Pak. Ini kan kita kan karena masa-masa bodoh ini banyak di sini ya kan. Tapi sebenarnya pengaruhnya sangat besar karena bisa bencana alam ya kan. Kalau anak muda perkotaan isu tanah ini sering dianggap membosankan. Juga jangankan anak muda, kita juga karena membosankan karena ini dari tahun ke tahun udah berjalan seperti ini gitu kan. Bisa bantu nggak jelaskan dengan cara paling sederhana kenapa masa depan anak muda Provinsi Sumatera Barat? Tapi kan Madrid lihat nggak Sumatera Barat aja, mungkin anak-anak muda Indonesia ya kan. Sebenarnya ikut mempertaruhkan atas tanah-tanah sengketa ini dan kenapa Madrid pun ingin terlibat di situ gitu. Yaitu sebenarnya memastikan hulu dan hilir dari kesejahteraan itu sendiri gitu Pak. Bahwasanya kebanyakan mungkin yang notabene-nya masyarakat urban yang seperti Bapak bilang tadi, kenapa tidak terlalu melek dengan isu ini. Ya. Padahal isu ini sangat sangat sensitif sekali bahwasanya ada sandang, ada pangan, ada papan dan itu semua adalah di meja makan kita sehari-hari. Contoh, kita mempertahankan kedaulatan yang berkelanjutan hari ini itu memastikan bahwasanya supply dari petani itu hadir untuk masyarakat urban gitu. Kalau kita tidak peka terhadap itu mungkin kita juga sudah memakan beras impor semuanya gitu, Pak. Dan kita harus pastikan keberlangsungan ini jelas hulu dan hilirnya gitu. Dan ketika kita peka terhadap ketahanan pangan ini, tentu ada sesuatu yang menarik kita bahwasanya ternyata masyarakat ini sudah hidup berdampingan dengan alam, menjaga alam dan itu juga bisa supply untuk kita yang tanda kutip masyarakat urban. Dan kepekaan itu yang harus diasah gitu, Pak. Iya. Tapi kan ini kan kalau banyak anak-anak muda ini seperti ini cerita anak muda tapi orang tua saya sudah merasakan juga. Kita kan kadang Iya. ya aman-aman sajalah, tidak ada permasalahan lah ya kan.
kita santai-santai aja lah, merasa nggak ada beban di situ gitu loh. Karena itu tuh sebenarnya adalah edukasi, sebenarnya adalah untuk menyampaikan itu. Madrid ini punya komunitas untuk ini. Komunitasnya kolektif saja Pak, tidak ada ketua, tidak ada struktur, tetapi kolektif, memang berangkat dari sebuah jejaring yang sadar begitu. Terus Madrid cara menyampaikan ini ke tengah masyarakat gimana caranya gitu loh. Ini sebuah perjuangan kita, ini merusak lingkungan karena orang-orang itu masa aman-aman saja ya kan. Kayak saya tuh aman-aman aja lah. Ya kan, karena kalau misalnya ada bencana baru disalahkan misalnya gundulnya Ya, hutan, benar. macam-macam gitu loh. Ya. Ya, cara menyampaikannya memang seperti tadi gitu Pak. Bahwasanya pahamnya adalah hak atas tanah itu sendiri gitu. Mungkin tidak akan banyak yang kita bisa sampaikan Pak. Bahwasanya karena kita sering mungkin terjunnya di lapangan gitu. Memang kedaulatan tanah ini yang harus kita pertahankan untuk sebuah kesejahteraan gitu. Dan kalau edukasi itu kan terus menerus kan seperti itu. Iya. Kesadarannya kan terus menerus. Dan kita tidak ingin menjadi sebuah generasi yang menjadi meninggalkan sebuah kenangan yang buruk untuk masa depan, Ya, itu saja sih sebenarnya. Sebenarnya Madrid salah satu dimensia dengan produk Kusia Bendi ini karena saya dengar dari tim-tim kita dari tim kreatif Dimensia mengatakan ini sebuah perjuangan ini sangat luar biasa. Ya. Ini perlu kita berikan edukasi, harus kita berikan tahu masyarakat gitu loh. Itu maka salah satu Iya, oh ya udah, ini Madrid cukup bisa untuk memberikan edukasi. Ini salah satu media ya kan benar. untuk menyampaikan itu gitu loh. Di samping itu apa lagi Madrid? Ya, kita di Sumatera Barat ini kan Pak sudah mulai miss-missnya tentang hak itu ada umpuknya gitu kan. Harato itu ada yang punya gitu. Iya betul. Dan kita generasi hari ini sudah minim mengenai pengetahuan itu gitu. Dan tidak ada mengetahui tentang silsilah dan ranji-ranji begitu. Dan sedangkan tanah ini bukanlah sebuah ekonomi saja di sana, tetapi identitas begitu. Kalau tidak ada tanah lagi yang sudah terambil oleh korporat seperti begitu, dan berarti kita sudah kehilangan identitas begitu. Dan kesadaran identitas kultural ini yang harus disadarkan, karena walaupun landscape adatnya per nagari itu berbeda-beda, tetapi tentang tanah kita sama gitu. Kita harus tahu gitu. Iya, tapi kan kalau Madrid lihat ini skop kita Sumatera Barat dulu, Iya, belum benar. melihat di daerah lain. Tapi Madrid pasti pantau juga karena para pemerhati ini pasti se-Indonesia ya kan? Ya. Se-Indonesia ya kan? Jadi walaupun kita kadang-kadang berjuang itu dengan kelompok-kelompok Madrid gitu loh kan. Tapi kita lihat kan ladang pun, lahan pun di Sumatera Barat ini banyak yang artinya banyak mati yang kurang bermanfaat. Ya, Benar kan? ya ada. Jadi kalau kita pun regenerasikan petani muda di atas tanah ulayat, ya kan? Sebab kalau tanahnya ada tapi anak mudanya memilih merantau gitu kan. Artinya kan tanah tuh nggak digarap juga semaksimal mungkin gitu loh. Ya kan? Ya benar. Jadi kalau Madrid melihat itu sebuah perjuangan tuh tidak juga berimbas kepada masyarakat daerah gitu. Itu bagaimana Madrid melihatnya gitu? Ya sebenarnya memang polemiknya di sana Pak. Bahwasanya hari ini kebiasaan kita juga tidak bisa luput dari itu. Surau lampau rantau itu tidak Iya, bisa. merantau Ya kan. benar. Tetapi kan setidaknya ini sebenarnya bukan, kalau menurut saya pribadi gitu Pak. Surau lampau rantau itu bukanlah sebuah segmen yang berbeda, tetapi sebuah satu kesatuan sebenarnya untuk sebuah mitra relasi. Kalaupun ada rantau yang ditujukan, hari ini kita lihat Sumatera Barat, apapun investasi yang menyengsarakan masyarakat, contoh tentang ada retail dan lain-lain, itu kan masyarakat rantau juga bersuara tentang itu. Dan rantau hari ini itu tidak lepas dari pikiran dan fisiknya saja, tetapi ada satu lagi segmen mungkin Babaliak Kanagari, kan seperti itu Pak, Surau Lapau Rantau dan Babaliak Kanagari. Kita harus melihat ini secara utuh, bahwasanya mungkin
perantauan, tempat mencari pikiran dan keberlanjutan ekonomi yang hari ini harus disesuaikan. Tetapi sejatinya perantau itu tidaklah merusak yang ada. Dan pertanyaan hari ini adalah kenapa dan siapa yang mempertahankan ini lagi, kan begitu, Pak. Kalau semuanya sudah seperti itu, dengan berpindah-pindah ini. Iya, itu makanya saya bilang berat loh perjuangan Madrid. Tapi di Sumatera Barat banyak itu teman-teman yang berjuang seperti itu. Ya boleh dikatakan banyak juga gitu kan, Pak. Dalam artian yang mengetahui pasti akan bertahan. Karena hari ini kita lihat perantauan ini juga sama saja sebenarnya. Kalau untuk ekonomi kreatif juga bisa di daerah, gitu kan. Iya. Tidak harus Karena berpindah juga masalah gitu. perjuangan Madrid tadi itu kan alam ini tanah, ya kan. Iya. Tanah itu bisa dikelola dengan sebaik mungkin sesuai dengan kaedah-kaedahnya. Tapi kan orang pergi merantau, tanah itu tinggal gitu ya kan. Terus itu kesedihan juga buat kita berjuang gitu ya kan. Tapi tetap Madrid dengan kelompok itu berjuang untuk jangka panjang. Jangka panjang. Ada Pak satu ini empiris juga. Kita hari ini di Nagari Pagadi, Nagari asal itu kawan-kawan membentuk sebuah kelompok usaha yang memanfaatkan hutan gitu. Dengan skema agroforestry, dan sekarang kawan-kawan mulai menanam itu sejak tahun 2022. Dari hulu sampai hilir, alhamdulillah hari ini juga sudah menghasilkan produk. Dan produknya namanya Kopi Bundo Pagadi gitu, dan itu sudah disuplai juga ke yang lain-lain. Dan kelompok itu notabene-nya anak muda semua gitu, Pak. Itu skemanya agroforestry, bertanam tetapi menjaga hutan begitu. Oh, gitu ya. Ya itu pemberdayaannya, sisi pemberdayaannya yang tinggal gitu ya. Itu yang dilakukan sekarang. Iya, kan harus ada check and balance-nya, Ya, benar. ya kan, ada keuntungan, ada begininya gitu loh. Syukur itu udah pergerakan-pergerakan walaupun dari terbatas, tapi itu kan masyarakat akan melihat, ya kan, iya, Pak. bahwa sebuah perjuangan itu ada berguna untuk hari ini, untuk ke depannya, kan begitu ya Madrid ya. Kalau kita melihat di Sumatera Barat ini juga baru Madrid, banyak fakta kita melihat konflik lahan justru terus meletus ini. Ya benar. Kemarin kita dengar-dengar ada di Solo. Ya. Ada di satu lagi di Lembah Anai, ya kan, soal jalan tol. Terus soal itu ada lagi tentang di Sitinjau Lawi soal pembebasan untuk jalan tol. Terus ada lagi di mana ya masalah lahan ini lagi ya. Di Pasaman. Di gitu, Pasaman Pak, ya. cukup kompleks juga. Jadi Komplek. udah sampai ke daerah kita yang kita kuat sebenarnya dengan adat budaya kita. Benar. Yang itu adalah tanah-tanah ulayat, ya kan. Tapi terkadang itu terpatahkan juga sistem itu. Kan terpatahkan juga sistem itu. Apakah hukum negara yang terlalu dominan atau struktur adat kita yang mulai rapuh? Kalau Itulah Pak. mari lihatnya. Kalau dilihat sih sebenarnya ya balik ke awal tadi, filosofinya bahwasanya kita ini mulai minus pengetahuan tentang bahwasanya setiap tanah sebagai identitas orang Minangkabau ini, kita anak-anakan ini yang hadir hidup hari ini itu sudah mulai tergerus dengan isu itu, dan itu agak terpinggirkan. Setelah itu tentang siapa yang pemilik, siapa yang pemegang amanah, itu juga tidak ada pengetahuan mengenai itu gitu. Ada sebuah misinformasi dan adanya pihak ketiga yang masuk. Karena kita tidak diedukasi itu secara terus-menerus hari ini gitu, Pak. Dan mengenai hukum adat yang mulai rapuh memang bisa dikatakan iya, dan hukum negara yang terlalu dominan ya sangat. Pihak ketiga ini apa nih, cukong-cukong? Mungkin korporat ya, Pak ya. Tapi kan melalui cukong-cukong itu banyak juga ditemukan di lapangan oleh Madrid. Banyak sih, kalau cukong banyak. Ya salah satunya tentang konflik lahan yang tidak dibebaskan secara ganti rugi yang pembayarannya aneh-aneh gitu kan. Itu kan permainan cukong gitu, Pak. Sebab kalau korporat yang langsung terjun ke lapangan itu dia pasti memakai tangan cukong.
Pasti ya. Pasti Jadi bisa. rapuh juga kita kalau udah cukong ini yang masuk dengan iming-iming yang luar biasa ya kan. Ya, begitulah Pak Oh, kalau permainan iya ini. kalau kadang-kadang kan saya melihat ada paradok yang menarik juga kadang-kadang kan. Pada saat kebutuhan fasilitas umum misalnya jalan raya gitu kan. Itu proses pembebasan tanah ulah itu kan sangat pelik juga ya kan. Iya, Lama dan penuh penolakan. benar. Nah, ya kan. Tapi anehnya ketika corporate tadi yang besar-besar itu kita udah lihat ini ya, tapi nggak perlu kita bicarakan di Sumatera Barat, kita udah melihat di media ya kan. Kebun-kebun lah, tambang-tambang dalam jutaan hektar lahan itu bisa terbit dengan relatif lancar gitu. Bahkan kadang mengusur tanah adat secara sepihak seperti ada di Pasaman Barat atau di Bangis ya kan. Mengapa untuk kepentingan pemodal itu bisa cepat diurus gitu, cepat diselesaikan? Dia melihat kecamatannya, Ya, ke ya, ya, ya. lapangan ini. Ya, karena income-nya untuk negara itu juga besar gitu. Bahwasanya tentang kesejahteraan rakyat yang sudah biasa bertani dengan seperti itu dan menurut rakyat ini sejahtera, negara sangat berbeda memperhatikan itu. Negara sangat berbeda melihat rakyat dengan Ya apa kesejahteraannya. yang Madrid lihat perbedaan itu? Ya, supply dari korporat ini terhadap negara gitu, Pak. Supply dari terhadap hasil produksinya itu harus disetor ke negara sekian persen kan. Sementara untuk ke rakyat, Ya kalau rakyat yang di sana ya itu memang kesejahteraannya sendiri. Dan menurut kita yang melihat memang negara memfasilitasi ini, memfasilitasi korporat ini tanpa terkadang memperhatikan rakyat-rakyat kecil ini. tanpa memperhatikan kesejahteraannya. Yang sebenarnya mereka sebenarnya sudah sejahtera dengan kehidupannya. Tetapi permainannya pasti akan berbunyi adalah ini pembangunannya kalau besar nanti impactnya gini-gini. Coba gitu. ambil contoh kayak di Pasaman Barat Air Bangis ini apa yang terjadi ini seperti ini? PSN kan Pak, proyek strategis nasional kan. Aha. Jadi Ya kalau biasanya kalau PSN ini kan memang langsung langsung jadi gitu, langsung harus gitu. ya Dan karena ini sebenarnya persoalan masyarakat itu tadi tidak adanya rakyat di bawah ruang untuk ada partisipasi bermakna di sana gitu. Bahwasanya yang kita ketahui ini tentu bisa hadir sebuah kebijakan tentu ada musyawarah kan Pak. Dan keterlibatan itu tidak ada. Keterlibatan masyarakat itu tidak ada. Nah, itu yang salah satu memicu gitu. Apalagi masyarakat yang sudah tahu dengan identitasnya. Itu mereka tidak mau. Apalagi nanti berpikir jangka panjang ketika proyek strategis nasional ini jadi, itu kan kalkulasi ekonominya juga diukur gitu kan Pak. Kalau diukur bahwasanya nanti sekian tahun cuman bisa berdiri. Kalau setelah itu bagaimana? Apa yang ditinggalkan? Apa yang kita rasakan? Sedangkan kita hari ini adalah mempertahankan ruang hidup gitu. Dan kita sejatinya sejauh ini mempertahankan ruang hidup tidak pernah terjadi contoh dalam tanda kutip bencana, kebangkrutan yang lain-lain. Kalau corporate itu pasti akan mengalami sebuah collapse. Dan itu efek dominonya ke masyarakat yang tinggal di sekitar begitu. Dan kita tidak pernah diajak bermusyawarah. Tunggu dulu Madrid. Ini kalau secara negara, saya tidak yakin juga masyarakat tidak terlibatkan. Atau oknum-oknum tertentu yang mencari kepentingan pribadi mungkin yang nggak melibatkan itu. Ya, Kalau Madrid ke lapangan apa yang dilihat gitu? ya itu sih sebenarnya Pak yang ditanyakan bahwasanya memang tidak ada karena tipikalnya kan memang orang-orang besar saja, tokoh-tokoh saja yang diajak mengambil sebuah keputusan ini. Tetapi yang terdampak dan yang berdampak sekitar itu kan jarang gitu. Itu bukan hanya di daerah kita saja, di luar juga seperti itu kan Pak. Ya, kalau melihat secara Indonesia, Ya, kan Madrid mempunyai apa tadi komunitas iya adalah beberapa jejaring. Ya. gitu. Kalau di Kalimantan itu bercerita bagaimana soal di Kalimantan misalnya jejaring-jejaring itu bercerita Ya. masalah pembangunan, masalah efek kepada tanah masyarakat. Ya kurang lebih sama juga gitu kan Pak. Kalau nggak salah kita ke Banjarmasin itu di tahun 2016 ya.
sama juga. Hmm. Dan malahan hari ini waktu itu ketika ada isu agraria yang masif hari ini Pak, tentang tontonan yang masif hari ini kita dengar dan itu sangat riuh di media. Eh, saya juga pernah melontarkan sebuah pertanyaan ke kawan-kawan dan masyarakat yang ada di sana. Dengan adanya pembangunan ini, contoh di Papua lah Pak ya, Ya. misalnya kan kita geser ke Papua misal. Hari ini dengan adanya pembangunan ini, kita pejamkan mata sebentar agak 5 detik saja dan kita buka lagi Papua, apa yang terbayang? Apakah masyarakatnya sudah makmur dan sejahtera? Itu ternyata tidak gitu. Itu bukan hanya di Papua saja, kita juga seperti itu gitu Pak. Banyak yang tidak berimpact ke pendidikannya, kesehatannya, itu tidak ada efeknya dari korporat ini. Hanya income untuk korporat itu saja gitu. Dan ketika kita ya izinkan sedikit menjelaskan gitu kan Pak. Kita memejamkan mata, kita tanya Sumatera Barat hari ini dengan banyaknya pabrik lah, dengan banyaknya pembangunan lah. Tetapi kita buka mata, realita hari ini anak-anak yang putus sekolah itu berapa, jalan yang rusak itu berapa, dan seberapa banyak kita yang susah untuk mengurus yang berhubungan dengan pemerintahan. Kalau ini sebenarnya bisa menjamin sebuah kesejahteraan. Contoh kalau dengan adanya pabrik itu kan banyak supply untuk negara. Sebenarnya negara ini mengurusnya untuk siapa gitu? Untuk kesejahteraan rakyat kah atau untuk siapa gitu? Kok masih ada yang putus sekolah, ini ceritanya bagaimana gitu? Contoh yang di 50 kota ini sendiri masih kemarin itu isu adalah anak-anak tidak mendapatkan suplai telekomunikasi, harus mencari sinyal jalan kaki, ya kan Pak? Seharusnya dengan adanya ini, kenapa ini tidak bisa ada gitu? Kenapa harus seperti ini kita hari ini? Sedangkan sumber daya alam kita dikeruk habis-habisan, kenapa ini masih begini gitu? Itu sebenarnya gitu Pak. Multiply efeknya nggak nemu gitu. Malahan akibatnya saja gitu kan. Gitu Iya. sih Pak sebenarnya. Gitu. Jadi Madrid ini kan melihat dari fenomena-fenomena yang ada ini. Iya. Masalah tanah, masalah lingkungan sampai ke Kalimantan. Itu di mana-mana aja Madrid udah pernah berjalan itu melihat kondisi yang hampir sama. Ya ada di Sulawesi Tengah gitu kan Pak. Nah, di Sulawesi Selatan juga ya juga sama tentang reklamasi dan tidak adanya musyawarah dan bagaimana impact ke depannya, apa keuntungan untuk rakyat dan bagaimana analisis dampak lingkungan untuk rakyat itu tidak pernah disampaikan dan hanya menguntungkan ya korporat saja. Sebenarnya kita mendorong pembangunan itu transisinya yang berkeadilan gitu sih sebenarnya Pak. Kawan-kawan yang berjejaring ini pembangunan lah gitu kan, tapi yang berkeadilan dan tidak menghilangkan partisipasi bermakna antar masyarakat itu sendiri gitu. Narasinya kan kalau kita melakukan perlawanan, perjuangan tentang hak tanah itu narasinya pasti dikanter dengan menolak pembangunan kan begitu ya Pak ya. Iya, iya. Tetapi sejatinya karena tidak ada efek yang signifikan, ini harus dihitung kembali gitu. Ya. Jadi hampir sama itu. Hampir sama sih. Madrid setelah ada jejaring, setelah Madrid turun ke lapangan itu hampir sama yang terjadi. Hampir sama gitu. Pak. Hampir sama yang rakyat terkorbankan gitu ya. Iya. Yang dilihat. Hari ini kalau boleh jujur gitu kan Pak, misalnya seorang presiden mungkin memejamkan mata dan membukanya lagi, apa yang terjadi di Indonesia hari ini ya mungkin semua rakyat antar pulau ini juga sepakat mungkin menurut saya bicara bahwasanya ya kesejahteraan dan keadilan sosial itu masih sangat jauh gitu. Jadi salah satu yang terjadi di Air Bangis ini ya kan, yang di Sumatera Barat ini, yang memicu demonstrasi kemarin itu terjadi saya lihat baca ya kan, masyarakat adat hingga bertahan berhari-hari di Padang ya. Iya. Benar gitu. Iya benar. Yang paling urgent dia pertahankan itu tentang apa gitu? Apakah ganti rugi? Apakah status tanah ulayatnya? Mungkin ya balik tadi sih sebenarnya Pak. Kalau bicara tentang tanah ini adalah identitas, berarti semuanya harus dipertanyakan. Semuanya. Semua yang Bapak tanyakan itu semuanya ditanyakan masyarakat juga. Atau
orang tuh kan ada mengklaim itu tanah-tanah itu sepihak ini. Ya benar, ada juga sih. Ya kan, ini sepihak negara atas tanah wilayah Antiteba berstatus kawasan hutan demi proyek strategis nasional. Ada juga itu yang ditemukan di lapangan. Ada Ada. juga Pak. Terus di mata Madrid ini ya kan, bagaimanapun sebuah pembangunan tentu ada pengorbanan, ada apa ya, haruslah yang dilakukan tindakan-tindakan ya kan. Dan investasi ruang hidup masyarakat lokal memang halal untuk dikorbankan menurut pandangan apa gimana Madrid? Ya tidak seperti itu juga kan sebenarnya Pak. Bahwasanya ini sebenarnya sudah masuk perampasan ruang hidup gitu. Dan kalau di hak asasi manusia jangankan untuk tanah, hak untuk hidup itu saja kita punya gitu. Jadi kalau bicara ini adalah sesuatu yang legal untuk dikorbankan, menurut kita ya tidak. Karena untuk hidup saja dimanapun kita itu ada hak gitu kan Pak. Menghidup udara bersih yang lain-lain gitu, itu ada hak asasi manusianya di sana. Dan kalau ada pengorbanan ya itu mustahil lah, Ya, harus dilawan. mencari keadilan dan kesetaraan itu dari sebuah peraturan itu memang sulit loh Mas. Iya benar. Karena kita belum berada di posisi yang sangat menguntungkan gitu kan. Karena banyak hambatan dan rintangan oleh bangsa kita gitu loh. Tapi dari segi perjuangan yang itu Madrid lihat, kan ada juga yang positifnya gitu ya, dibangunnya oleh Ada juga sih. proyek strategis nasional ini gitu loh. Ada juga yang itu, yang Madrid lihatlah dengan kelompok jejaring Madrid itu. Ada yang menguntungkan, kan semuanya nggak merugikan gitu loh. Iya. Ada Madrid lihat itu. Ya Kalau mungkin- cerita dari teman-teman ini kan punya jaring nih. Oh di sini menguntungkan, di situ menguntungkan, oh di sini tidak menguntungkan. Kan tidak semuanya harus salah gitu. Benar sih. Tapi ya itu juga sih Pak. Kalau untuk PSN secara keseluruhan di nasional ini kan baru program beberapa ini kan. Kita mungkin konsennya tidak yang seperti itu. Itu pertama. Setelah itu kalaupun ada mungkin tidak seperti PSN yang dipaksakan. Contoh yang kita lihat tuh sebenarnya banyak, ada beberapa kementerian itu membuat sebuah gerakan-gerakan gitu. Contoh tentang tanah yang diklaim negara dan rakyat bisa mengurus tora gitu. Dan tanah yang memang dalam notabene-nya atau hutan gitu, yang notabene-nya negara yang geografis negara tetapi diberikan ke rakyat, itu juga ada pola-pola seperti itu gitu. Dan suplai-suplai yang lain juga dilakukan. Cuman kalau PSN ini pertama kita belum konsen terlalu penuh dengan ini kan Pak. Nanti juga menyalahi, kita juga tidak mempunyai konsen untuk keuntungan, tapi kita konsen untuk mempertanyakan ini adanya untuk apa. Iya. Jadi lebih berfokus kepada itu, apa sih yang Anda buat? apa Apa sih yang lu lakukan? Lu lakukan ini menguntungkan nggak untuk rakyat? Ya Terkorbankan nggak rakyat? walaupun ada sebuah keuntungannya yang bagaimana gitu. Oh iya, masih tetap Masih segi-segi ada, ya. pertanyaan-pertanyaan yang harus dicari ya Kita kan? harus merawat pertanyaan itu sih Pak sebenarnya. Nih gini, kita melihat yang tadi saya ngomongin ini, Ya. jalan tol aja kita misalnya, Benar. dari Padang ke Riau ya kan, Pekanbaru gitu kan, Padang Pekanbaru, sempat menjadi salah satu yang paling lambat pembangunan di Indonesia. Kadang-kadang kita udah dicemo-cemo orang. Iya. Tapi itu kan karena kendala lahan dan narasi yang beredar di publik adalah masyarakat adat kita itu keras kepala dan minta ganti rugi terlalu tinggi, macam-macam lah ya fenomenalnya di sini. Ini yang ini kan lingkungan juga tuh, termasuk pembebasan lahan. Sejauh pertanyaan-pertanyaan yang Madrid bikin, apa yang sebenarnya yang harus dipertanyakan di sini? Iya, keadilannya, Pak. Keadilan. Contoh misalnya sebenarnya yang ditanyakan itu tanah yang dipakai ini apakah sudah melihat ekologi di sekitarnya. Contoh misalnya
persawahan nih, lewat persawahan nih. Kalau persawahan lewat, misalnya dibangun di atas persawahan, kita sebenarnya kalau pribadi ini Pak ya tidak menolak mungkin. Tetapi misalnya kalau sawah produktif yang lain-lain itu kan panjang. Kalau sudah jadi bangunan dan kebanyakan kan sebenarnya jalan tol inilah ya Pak ya, se-Indonesia ya. Itu kan untuk minimalisir macet dan kargo atau alat-alat apa? Ya pengangkutan transportasi lah. Iya, ya Ya. cuman untuk itu kan kembali lagi buat corporate supaya lancar distribusinya. Itu kan kebanyakan mobil-mobil besar kan. Dan mungkin mobil kecil ya di Sumatera Barat ini tidak seperti jalan tol di luar gitu kan, Pak. Dan kita mempertanyakan bahwasanya lingkungan yang hijau, lingkungan yang produktif, apakah pembangunannya tidak ada modifikasinya gitu. Nah, Seperti ini coba nyeleneh sedikit. Ini nyeleneh sedikit ya Madrid. Iya, benar. Madrid selalu menyebutkan korporasi. Iya. Terlalu benci Madrid kayaknya ke korporasi gitu. Enggak juga. Atau kelompok Madrid tadi itu terlalu benci enggak? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau kita lebih nyeleneh nih Pak ya. Ya. Kalau di Cina itu kan korporat besar sekali kan. Ya. Tapi kalau pembangunannya dia bikin jalan itu ada terowongan, di atas rakyat masih bisa menggunakan tanahnya atau membuat flyover. Ini Ya. kan yang ditakutkan tanah produktif ini ganti ruginya sekali gitu. Ganti rugi sekali dan habis. Kalau tanah produktif itu bisa bertahun-tahun masih aktif Ya, kan begitu berkelanjutan kan. dari anak ke cucu, Masih dari hidup cucu gitu ke dengan cicit, tanah yang ya kan? setumpak itu gitu kan. Ya. Apakah di bidang teknisinya tidak bisa membangun yang seperti itu kan begitu Pak? Pembangunan yang hijau kan gitu tuh, pembangunan yang memperhatikan lingkungan sekitar gitu. Jadi sampai sedikit si kecil-kecil itu dipertanyakan Iya, oleh sampai- kok jejaring Madrid ini ya. Ya begitulah ibaratnya. Tapi sebenarnya kan, Pak. ada keuntungan juga kalau misalnya seorang pemimpin itu melihat dan mendengar, mencermati apapun kritikan-kritikan masyarakat gitu loh, supaya lebih ada pembaharuan-pembaharuan dalam sebuah tindakan dia untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat ya kan. Ya. Memang perlu kritikan-kritikan yang tajam gitu loh. Tapi dari semua permasalahan-permasalahan yang Madrid jalani itu, apa tantangan yang terbesar pernah Madrid lakukan itu untuk dihadang atau diapain gitu untuk memperjuangkan hak rakyat ini? Sebenarnya yang paling susah itu Pak, kita diadu kita sama kita gitu. Maksudnya? Konflik horizontal. Contoh Ya kelompok Madrid kan memperhatikan tapi dihantam dengan kelompok apa lagi gitu loh. orang-orang yang kita perjuangkan sendiri. Oh. Ya itu tetapi mungkin sudah ya nggak tahu juga kan Pak, sudah dimasuki mungkin yang awalnya kita sama-sama berjuang gitu dan ternyata kita berseberangan. Karena money ya kan, ada Bisa jadi, pengkhianat, bisa ya kan? jadi, Kepentingan-kepentingan atau jabatan diinginkan gitu. Bisa jadi. Karena itu yang paling pelik itu sebenarnya konflik horizontalnya. Wah, sebenarnya lawan kita bukan kita gitu kan Pak. Walaupun ada Bapak sampaikan tadi tentang pengamanan korporat yang akan dibangun lah. Sebenarnya pengamanan itu bisa juga dimediasi dengan baik, tetapi karena ini juga tantangannya juga seperti itu. Mereka disuruh untuk mengamankan dan dibenturkan. Sebenarnya kita tidak berbenturan dengan itu. Kita harapkan ini berkeadilan lah, ada partisipasi. Harusnya diterima lah. ya, Iya. didengar ya kan. Jangan represif gitu kan. Pernah brutal nggak kira-kira Madrid? Enggak. Atau pernah yang menimbulkan heboh dengan huru-hara? Iya beberapa kali pernah gitu kan Pak. Bahwasanya tentang ya ada malahan konfliknya rakyat diadu sama rakyat, malahan kadang-kadang orang itu juga yang menciptakan konflik itu sendiri. Dan Disengaja kan? iya itu sebenarnya yang kesadaran itu yang kita harus tahu bahwasanya ketika ada sebuah konflik, ada yang mempertahankan tanah atau konflik agraria yang terjadi, kita harus ya cermat-cermat memperhatikan situasi. Terkadang api itu tidak berasal dari kawan-kawan yang mempertahankan atau orang yang sedang berseberangan juga, tetapi memang ada sebuah kelompok yang memang disuruh untuk menciptakan itu gitu. Dan nanti ketika chaos itu cipta kondisi gitu kan Pak.
Itu kan Ya, sudah polarisasinya begitu. ya. Nah, Saya mendengar cerita Madrid ini kayak cerita saya drama-drama perebutan kekuasaan, kekuasaan. ya apa Iya. drama-drama Cina itu ya kan? Tapi itu realitanya memang begitu. Benar ya. Iya, benar-benar. Diketemukan juga ya. Misalnya kita lawan Pantas korporat ada ini. laku sinetron Indonesia, itu tuh ya, Dracin itu di Indonesia ya. Iya, begitu Pak. Mobil dibakar ya kan, yang bakar kita nggak tahu kan. Ya. Itu chaos tuh. Saya datang tuh, cipta kondisi. Nah, kita diamankan, yang lain diamankan. Dan nanti lahan diduduki. Nah, tetapi kalau kita nggak melawan, nah kita harus duduk bareng. Kalau lahannya diduduki oleh mereka di sini, ya kita berdampingan dengan ini di sini. Nah, supaya nggak jauh gitu. Madrid. Yep. Memang kalau kita lihat kondisi pertanahan di Sumatera Barat ya, ini kita kembali ruang lingkup lagi Sumatera Barat ya. Karena didominasi oleh tanah ulayat, tanah adat komunal tadi yang tidak boleh diperjualbelikan. Kan begitu kan? Karena menyangkut nih kaum, suku, adat ya kan. Dinamika kebijakan agraria itu memang mencakup beberapa aspek penting, dominasi tanah ulayat secara kultur, hampir tidak ada tanah yang tidak bertuan, ya kan? Setelah itu penyelesaian konflik di daerah, kolaborasi dengan berbagai macam ATR BPN dengan Polda Sumatera Barat tentang berbagai macam permasalahan tanah. Tapi yang terpenting itu adalah reforma agraria ya kan, yang perlu kita cermati dan kita lihat. Melihat dari tadi yang Madrid ceritakan tanah-tanah yang terjadi perjuangan Madrid menyuarakan tadi ya kan. Ketika membela hak warga ini seringkali langsung dicap sebagai kelompok anti pembangunan. Pernah itu Madrid dikatakan anti pembangunan? Ya, pernah. Pernah, Pak. Pernah. Karena kita dicap tidak berpikir tentang kesejahteraan hari ini begitu. Sedangkan kita Kan terbalik itu sebenarnya. Iya kan terbalik itu kan. ya Sementara Madrid memperjuangkan untuk masyarakat sebenarnya kan. Tapi ini juga terjadi bagi kelompok-kelompok Madrid tadi, Ya. komunitas Madrid itu. pasti Pasti itu ya. sudah dicap gitu. Dicap ya kan, Iya, dicap. penghambat kemajuan Ya, daerah benar. ya kan. Memotong stigma negatif ini agar masyarakat tidak salah paham dengan gerakan ini diperjuangkan Madrid dengan teman-teman ini bagaimana? Ya, secara narasinya begitu begini Pak. Tidaklah mungkin sebuah kesejahteraan pembangunan itu dibangun di atas kesengsaraan tanah itu sendiri gitu. Bahwasanya kita sebenarnya sejatinya sudah berdaulat dan berpikir untuk keberlangsungan hidup di kemudian hari. Dan hari ini stigma itu harus kita putus, bahwasanya pembangunan yang berkelanjutan itu tidak selalu berpikir instan tentang pendapatan ekonomi saja gitu. Tetapi ini adalah sebuah identitas yang harus dipertahankan terus-menerus. Sebab kita pikir Pak, tingkat kesejahteraan itu kan bermacam item. Kalau hari ini seperti ya Butan lah Pak. Butan negara kecil di luar sana. Itu pemerintahnya bertanya sederhananya begini. Sudah berapa bahagia rakyatku hari ini? Itu Butan itu kebanyakan daerahnya itu hutan saja dan itu menjaga hutan dan keberlangsungan kehidupan. Dan kalau kita tarik pertanyaan itu sampai ke kita hari ini, itu tidak mungkin ada pertanyaan seperti itu gitu. Sebab kesejahteraan itu dilihat oleh pembangunan fisik gitu kan Pak. Pembangunan yang tidak memakai unsur-unsur masyarakat lokal. Dan kita sebenarnya sudah bahagia dan sejahtera hidup seperti ini. Contoh di perkampungan itu banyak melahirkan tokoh-tokoh dan anak-anak yang sekolah di luar itu suplainya dari kampung.
Sedikit bercerita nih Pak ya, COVID lah. Hmm. Ketika COVID kita lockdown, itu kebanyakan kawan-kawan yang dari luar, termasuk saya sendiri, itu pulang kampung. Nah, itulah dari perjalanan pulang kampung waktu COVID itulah berlanjut sampai hari ini juga salah satunya. Ya ketika COVID, ternyata di sebuah desa atau nagari itu semua sudah ada gitu. Kita nggak seperti yang di luar yang mencekam seperti itu, tidak. Dan sebenarnya mempertahankan itu saja gitu. Kalau nanti tanah-tanah ini dipandang dengan pembangunan saja, itu kita bisa ukur juga kesejahteraan sampai tahun berapa sih berdiri ini gitu. Dan kalau sudah tidak ada yang menanggung resiko lingkungannya, ini siapa sih gitu. Sebenarnya kesadaran itu harus kita sebarluaskan lagi gitu kan. Salah satu untuk memutus stigma yang selama ini terjadi. Iya, karena itu ya kan terjadinya terbalik gitu loh. Akhirnya kelompok-kelompok tadi pemerhati kayak Madrid ini yang bilang anti pembangunan gitu ya kan. Sementara ini selama perjuangan Madrid itu dengan kawan-kawan tadi itu memperjuangkan tanah-tanah ulayat itu, apakah ini dimengerti oleh pemerintah? Ini pemerintah lokal aja dulu, kita bicara lokal aja dulu. Ya, kalau pemerintah yang kita lihat kan berjalan dengan regulasinya kan, Pak. Tentu ada sedikit berseberangan. Tetapi sejatinya pembangunan itu beberapa undang-undang kita juga tidak hafal. Pembangunan yang tidak mengikut sertakan musyawarah, contoh di nagari saja, ada 3 unsur, misalnya ada kerapatan adatnya, ada badan musyawarahnya, ada wali nagarinya. 3 instrumen ini adalah instrumen musyawarah. Dan ketika sebuah pembangunan terjadi, seharusnya pemerintah menyediakan ruang itu. Tetapi pemerintah seringkali abai dengan peran-peran itu gitu. Dan melihat kacamata strategisnya saja gitu. Langkah-langkah praktis gitu, Pak. Dan makanya kalau stigma tentang pemerintah bagaimana sih ini, ya kita sebenarnya harus mengkaji dulu gitu kan, Pak. Kita hadirkan kajian, hadirkan musyawarah, di sana baru bisa ditarik baik, benar, buruk, salah, ini bagaimana, itulah nanti. Tapi sedikit dari Madrid juga pemerhati lingkungan dengan pemerhatian tanah. Sekarang berita yang sekarang ini yang muncul di media-media lokal Provinsi Sumatera Barat masalah tambang. Iya kan, masalah tambang-tambang rakyat gitu. Itu kan merusak ekosistem juga, merusak tanah-tanah yang ada juga. Bagaimana dari pemerhati, penggiat dari ini yang kelompok Madrid lihat? Ya sebenarnya kalau penambangan emas ini kan Pak, kalau tambang rakyat, sejatinya rakyat akan tahu bagaimana cara memulihkannya kembali, mereklamasinya kembali, tanah yang telah digeruk untuk menghasilkan sebuah emas, dan harapan kita seperti itu, tanah yang digeruk dan bisa untuk ditanami kembali, walaupun kita tidak tahu bagaimana pola-pola yang akan dilakukan, tetapi kita yakin kalau pertambangan rakyat masih bisa untuk seperti itu. Masalahnya kalau tambang yang di backing korporat begitu, itu sangat susah sekali, karena sudah melakukan kerusakan, mereka pergi saja begitu kan Pak, tidak ada meninggalkan sebuah keselamatan gitu. Coba misalnya saya tantang nih Madrid, saya tantang Madrid nih ya. Saya berikan Madrid otoritas yang penuh untuk menduduki jabatan tertinggi di Sumatera Barat selama 24 jam, atau 2 hari lah. Langkah radikal apa yang pertama kali Madrid lakukan untuk memutuskan konflik-konflik yang ada di agraria hari ini? Ini sebenarnya berat juga kan tugasnya Pak ya. Ini kebijakan publik ini masalahnya. Yang radikal dilakukan gitu loh. Ya, hak komunal harus diberikan kembali secara utuh kepada rakyatnya, itu pertama sih. Hak komunal tentang adat ini, walaupun kan tumpang tindih yang seperti kita bicarakan tadi, hak adat
dan negara ini tumpang tindih kan begitu Pak. Tetapi kalau itu yang terjadi, saya sebagai pemangku kebijakan itu mutlak harus diberikan kepada rakyat. Dan rakyat kita sampaikan bahwasanya yang butuh pembangunan itu siapa gitu. Dan pembangunan ini baiknya bagaimana? Itu tentu rakyat itu yang paham dengan daerahnya, yang paham dengan lingkungannya. Dan kalau sebelumnya kan ini bagus nih daerah nih, kita bangun aja nih. Itu kan sebelumnya kita putar balikkan gitu. Setidaknya kalau otoritas itu diberi Pak, kita akan memutar balikkan. Nih kalau mendengar Madrid mengatakan ini Iya. nih, orang Payakumbuh nih khususnya yang Kota Nampe ini mendukung Madrid ini, hak komunal dikembalikan lagi, Ya, karena hak komunal kembalikan lagi. ada juga indikasinya terjadi permasalahan pasar Payakumbuh yang terbakar kemarin. Itu menyangkut tanah-tanah ulayat gitu loh. Jadi kalau Radit ini nih saya berikan tantangan tuh didukung oleh orang-orang Payakumbuh ini gitu. Ya itu kebijakan radikal yang paling mengakar sih itu sebenarnya Pak. Hak komunal itu diberikan. Salah satu genjotan hari ini mungkin secara nasional adalah disahkannya rancangan undang-undang masyarakat adat kan begitu Pak. Dan salah satunya memang hak atas tanah itu sendiri. Dan karena tanah ini adalah sebuah identitas, sebuah kehidupan dan banyak berlangsung masa depan di sana, masa lalu di sana, kenangan di sana. Langkah paling radikal adalah seperti itu sih, memberikan hak komunal kembali kepada rakyat gitu. Baik, Saudara Madrid, kita udah bercerita panjang lebar ini ya kan. Saya pengen melihat closing statement Madrid. Ini mewakili dari teman-teman seperjuangan Madrid, salam aktivis lingkungan dengan konflik agraria ini. Apa pesan-pesan Madrid? Nah, ini pesan-pesan untuk tanah kelahiran Madrid di Sumatera Barat ini kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada semua stakeholder lah yang terlibat di sini gitu loh. Apa closing statement Madrid gitu? Oke. Ya, kalau ingin membuat sebuah perubahan dalam tanda kutip pembangunan, yang pertama hadirkan seperti kita berulang-ulang kali menyampaikan sebuah kata-kata kesadaran Pak, adalah hadirkan partisipasi bermakna terhadap masyarakat banyak. Sebab pengambilan keputusan tanpa partisipasi itu hanya menguntungkan satu pihak saja. Itu pertama. Karena tidak mungkin sebuah kebijakan tanpa peran serta masyarakat banyak. Setelah itu kita harap pembangunan yang berkelanjutan ini mesti didasari oleh kajian-kajian dan analisis-analisis dampak lingkungan untuk masa depan. Karena yang kita rasakan hari ini tentang bencana, tentang iklim, tentang paceklik, tentang yang lain-lain, tentang suhu, kita sudah menuai kerja yang ugal-ugalan di masa lalu. Dan harapannya kita memperhatikan itulah ke depan lagi, bahwasanya harus mendekatkan bagaimana reformasi hijau atau revolusi hijau ini harus dekat dengan lingkungan gitu kan Pak. Dan pesan terakhir bahwasanya kita sebagai anak muda dari umur dan kawan-kawan seperjuangan yang lain, kita ingin dicap atau dikenang sebagai apa sih gitu? Sebagai perusakkah atau sebagai penjaga nafas anak cucu, karena kita hakikatnya hanya meminjam dari masa depan. Nah, itu saja sih sebenarnya gitu Pak. Terima kasih Madrid. Siap, sama-sama. Meminjam untuk masa depan itu ya kan. Ya. Perjuangan kita itu untuk meminjam untuk masa depan. Terima kasih hari ini Madrid telah hadir di Kusia Bendi. Ya. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan edukasi, memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa sekecil apapun perjuangan itu pasti akan membuahkan hasil yang baik dan akan dilihat dan akan dikenang oleh masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia. Terima kasih Madrid atas kehadirannya. Dan pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kita hari ini di podcastnya Kusia Bendi. Jangan lupa selalu iringin
di grupnya Dimensia Kreatif di YouTube, Instagram, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Terutama juga kita punya media online yaitu Argumen Rakyat. Selalu ikuti, selalu simak, selalu saksikan karena hal-hal menarik akan muncul di grup Dimensia Kreatif dari sudut Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.